Baik, saya record aja biar siapa tahu yang ini yang hadir baru 6 orang gitu ya, 7 orang kalau termasuk saya. Tapi saya harap nanti mungkin bisa memberikan informasi ya ke temennya sekaligus saya record kan ini juga cukup sebentar ya, saya tidak perlu lama-lama terkait materi yang koordinasi dari BPJPH. Jadi kemarin saya share screen dulu. Baik. Jadi kemarin gitu ya kami ada rapat koordinasi dengan antara BPJPH dan LP3H terkait banyak hal ya yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah em, update Sehati 2024 dan fungsi verifikasi LP3-nya dan data ribu BPKP dan data HO 2023 sekaligus mekanisme pembayaran Sehati. Nah, kemarin mungkin sudah diberitahukan kalau eh, kami sudah melakukan penagihan yang 2023. Nah, di sini terkait update Sehati 2024, kuotanya masih ada yang sehatinya itu ada 921 juta gitu ya, yang telah terpakai sudah 694 gitu yang terpakai. Nah, ini masih ada sisa kuota sekitar 200 ribuan, 227 dan nanti juga masih ada kalau Sehati 2024 kan ini pakai BPJPH. Nah, nanti mungkin bisa ada juga pendanaan dari dinas, CSR dan lain-lain. Jadi ini masih juga masih proses gitu ya. Jadi jangan khawatir terkait kuota dari Sehati 2024 ini. Nah, kemudian selain itu ada fungsi verifikasi gitu ya di LP3H seperti ini. Nah, yang bermasalah di sini ya, sebenarnya kan memang biaya untuk LP3 itu kan ada 230.000, di mana kami sendiri dari LP3 ITS itu mendapat 25.000 per sertifikat ya, karena kami juga melakukan eh, pendataan di sana, misalkan ada permasalahan apa juga ujung-ujungnya ke kami gitu ya. Kemudian adalah pengembalian data dari verifikator gitu ya, masih ringnya 30%. Sekalian juga di sini ada ditemukan pendamping yang terindikasi melakukan kecurangan. Nah, ini kemarin ada beberapa, untung alhamdulillahnya dari ITS tidak ada ya, dari LP3H ITS, rata-rata dari LP3H lain yang cukup besar gitu ya, sehingga eh, kemarin untuk melakukan supaya tidak disuspend gitu ya, LP3H-nya harus turun ke lapangan. Dalam bulannya ITS tidak ada. Jadi ada kecurangan terkait duplikasi foto dan kemudian dia tidak di lokasi dan sebagainya, itu juga menjadi permasalahan di sana. Kemudian data review dari BPKB gitu ya. eh, di sini sebanyak 267.906 sertifikat halal sudah direview dan ada koreksi sebanyak 19.950. Jadi ini mungkin bisa jadi mungkin dia sudah pernah dapat sebelumnya ataupun mungkin terlalu redundansi seperti apa. Nah, itu yang tidak tidak apa ya, walaupun sudah terdaftar di 2023 itu tidak bisa diberikan honor ya, apa tidak bisa keluar sertifikat halalnya. Jadi ada sekitar ini. Dan ini alhamdulillah kemarin eh, Jumat ya, Jumat sekarang hari Jumat kemarin, sorry kok Jumat sih, Kamis kemarin kami sudah menagihkan khusus yang 2023 sebanyak 463 sertifikat halal yang dari ITS. Nah, yang jadi tanggungan tahun 2023. Dan insya Allah nanti rencananya mulai April itu terutama yang eh, pendamping halal yang kecil-kecil, maksudnya yang mendapatkan nilai yang kecil-kecil itu akan mendapat transferan otomatis gitu ya, langsung dari BPJPH gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi di sini yang gede-gede itu masih belum. Jadi mungkin saya nggak tahu
pastinya itu berapa gitu ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin masih LP3 ITS sepertinya masih range-nya masih wajar, kemungkinan besar masih langsung ditransfer langsung oleh BPJPH. Kecuali kalau yang besar-besar sampai yang ada sampai 500 juta atau apa, tapi bukan per ini ya, per ini maksudnya akumulasi, karena ITS nggak sampai, biasanya paling besar tuh kemarin cuma 50 juta, jadi nggak besar gitu ya. Jadi kalau LP3 lainnya yang besar-besar kayaknya masih ada proses yang lain gitu. Kemungkinan untuk ITS mungkin mulai April akan ditransfer otomatis gitu ya oleh. Kemudian ini yang di hold pembayarannya gara-gara masalah dari LP3H-nya gitu ya, yang kurang, ya nggak tahu, bisa jadi LP3-nya juga bisa jadi karena pendampingnya ya yang belum melakukan monitoring secara pasti ya, jadi tidak ada mekanisme monitoring dan sebenarnya akhirnya di ini apa perlu dilakukan hold pembayaran untuk beberapa LP3H berikut gitu ya. Kemudian selain itu gitu ya. Nah, ini mungkin ya mekanisme pembayarannya ini seluruh LP3H dan P3H memastikan kembali data rekening dan nama rekeningnya. Jadi Bapak Ibu di sini sudah pada mengisi rekeningnya gitu ya. Ada mekanismenya. Di sini juga harus ada NPWP. Kalau ada pangkat golongan dari ASN mungkin bisa dilihat dari ini ya. Ini contoh yang punyanya ITS gitu ya. Nah, ini perlu diberikan rekeningnya di sini, kemudian NPWP, kemudian file rekening dan NPWP. Nah, ini harus segera dilakukan. Jadi kenapa kok saya minta, karena ini sudah akhir bulan ya, tanggal 30 Maret, sehingga ini perlu segera Bapak Ibu lakukan. Ya, karena ini yang ketika Bapak Ibu login harus mengisikan ini semua gitu ya. Nah, di sini BPJH menggunakan rekening mandiri sehingga di luar mandiri dikenakan biaya admin sebesar 2.500 kalau nggak 2.900 ya. Nah, kemarin diminta untuk apa namanya rekeningnya itu jangan rekening yang tidak bisa menerima BI Fast gitu ya. Jadi kayak misalkan kemarin itu yang diberitahukan oleh BJBH itu semacam BPD, kemudian Bank Jatim, BPR, itu jangan itu gitu ya. Jadi usahakan itu rekan apa ya, Bank Himbara ya, yang istilahnya mudah untuk ditransfer. Khawatirnya itu ke reject. Nah itu makanya perlu mempunyai rekening yang dari bank-bank yang sudah bisa mudah untuk BPJPH mengirimkan. Tapi ini tidak perlu harus mandiri ya. Boleh rekening terserah, yang penting bisa BI Fast gitu ya di sini. Nah, juga ada pemotongan pajak untuk LP3H itu PPh 23 dan khusus P3H itu hanya kena PPh 21 gitu. Itu yang terkait dari pembayaran sehari 2024. Nah, mungkin itu aja sosialisasi yang kami sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Dari sini sudah ini semua belum? Sudah mengupdate rekeningnya? Bapak Ibu sudah update? Saya sudah. Sudah. Oke, Bu Ida sudah. Bu Imelda? Saya sudah. Bu Bagus sudah. Sudah. Sudah ya. Bu Fitri? Bu Yuniar? Pak Bagus? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Alhamdulillah kalau sudah semua, nggih. Itu yang insya Allah mulai April, kecuali kalau misalkan yang tagihan yang kemarin ada mungkin ada beberapa yang belum, bisa jadi masih ke kita, yang 2023 masih ke kita, nanti kita transfer segera juga ke rekening Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian juga ada mekanisme juga di sini, ini kayaknya di slide-nya belum disampaikan di sini. Jadi ada mekanisme terkait ini kayaknya kurang lengkap. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui mulai sekarang. Jadi ini yang penting juga. Misalkan Bapak Ibu apa namanya, ketika masa untuk melakukan submit itu hanya 10 hari. Jadi kalau misalkan ataupun revisi itu tidak dikembalikan, hanya diberi waktu 10 hari. Nah, misalkan sampai 10 hari itu tidak dilakukan, nanti akan di-clear. Jadi Bapak Ibu harus
mengajukan baru lagi. Gitu ya. Itu yang perlu dipahami dari Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa namanya eh, untuk ke UMKM itu review pengembalian revisi dan sebagainya itu kurang dari lebih dari 10 hari karena kalau lebih dari 10 hari bakalan di-clear oleh BPJPH gitu ya. Jadi kalau kalau dulu sampai 3 bulan, 5 bulan itu dibiarkan karena terkait juga kuota ya kita juga harus pengennya eh, teman-teman pendamping itu cepat gitu ya karena kalau enggak nanti kan bisa dipakai oleh pendamping yang lain gitu ya. Jadi itu yang harus dipastikan batas waktunya itu 10 hari gitu ya. Itu yang perlu yang kami sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan Mau sebelum tanya, Bu. saya Mau tanya. monggo. Halo. Iya Pak, Kalau kalau declare berarti kita daftar pakai nama yang sama atau harus beda namanya? nama yang sama Pak, nama yang Bisa sama. ya? Ya, Hanya tapi berarti ini hanya ajuan baru nanti. iya, berarti buat baru cuma namanya boleh sama berarti ya. Jadi maksudnya bukan Boleh. di blacklist ya PO-nya ya. Enggak di Oh, blacklist, pendampingnya juga enggak di blacklist, tapi istilahnya nanti kan antriannya jadi balik lagi ya. kan. Oke, ngisi baru lagi berarti gitu ya. Oke, betul. Oke, terus untuk ini yang di bulan yang ditransfer langsung oleh eh, BPJP hanya mulai bulan depan berarti. Oke, main bulan depan. Per Kecuali tanggal kalau berapa? misalkan kemarin sih dia mereka ngomongnya 1 April sudah mulai gitu. Entah Sat- mekanismenya seminggu atau 2 mingguan, mereka Oh, belum membicarakan baru itu. menyampaikan ya. Eh, terus untuk yang tapi prosedurnya tetap dari ITS yang ngajukan pencairan dananya nanti mereka yang transfer gitu berarti. Iya, jadi biasanya kami itu kan mengajukan itu setiap akhir minggu ya, karena biasanya Iya. akhir minggu di pool baru kami ini kan. Karena kalau 1 minggu kami tidak boleh melakukan pengajuan lebih dari 2 kali gitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi pasti nerimanya seminggu. Kalau harian kasihan juga Pak yang transfer. Ya, bolak balik. Biayanya nanti tambah banyak berkurang kan kalau Ya, misalkan beda beda rekening kan bakalan juga kena banyak toh ininya. ya. Gitu. Terus untuk besarannya tetap sama ya? Per Sama. sertifikat tetap sama ya? Ya, saya enggak tahu, mungkin mereka mungkin 150 mungkin dipotong PPh 21-nya. Eh, saya enggak tahu PPh 21-nya berapa dari BPJPH. Mungkin Hmm, ya 140 lebih dikit mungkin bisa jadi. Mungkin ya, saya enggak tahu juga. Atau 140 sama kayak ITS juga saya kurang tahu. oke, Karena oke. belum disebutkan. Karena kan itu juga tergantung ini juga ini. Gitu, Pak. Ini. Berarti per bulan depan berarti ya. Untuk yang bulan ini yang SH-nya keluar bulan ini tetap ikut bulan depan berarti ya? Tetap ikut bulan depan. Ikut bulan depan. Tapi kecuali kemarin yang setelah tanggal 25, misalkan yang tanggal 2023 bisa jadi masih kami. Ya, kalau 23 kan tadi kan dari ITS yang sudah ngajukan. Nah, yang saya tanya yang ke depan. Soalnya yang 23 kan sudah pasti tinggal nunggu transferannya aja. G, G, G siapa? G, Oke. G. Matur nuwun Pak Agus. Oke. Ngapunten saya, ngapunten. Matur nuwun. Nggak apa-apa. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Saya santuy-santuy aja sih di sini sebenarnya. Kebetulan Prof. Setio Gunawan izin karena beliau sedang ada ini ya apa namanya di luar kota gitu ya. Eh, di di luar Jawa tepatnya untuk asesor halal di luar Jawa. Makanya kami yang mengisi. Monggo jika ada pertanyaan terkait pembayaran ataupun terkait mekanisme yang saya pastikan mungkin teman-teman di grup yang belum ikut mungkin bisa diberitahu bagaimana mereka juga harus segera ini ya. Dan ini ada permasalahan mungkin kalau yang namanya panjang-panjang terutama karena ternyata di sini nama NPWP setelah saya tanya ke adminnya itu dibatasi cuma 50 karakter, 50 huruf gitu ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin namanya bisa dipersingkat walaupun mungkin tidak mirip dengan nama apa namanya nama sebenarnya di NPWP ini tidak masalah. Kalau misalkan ini ya namanya hurufnya lebih besar dari 50 gitu ya karena kebetulan itu
terkadung ya IT-nya nggak bisa mubah karena sekarang sudah akhir Maret, padahal ini kebutuhannya untuk 1 April gitu. Nggak nutut untuk ngodingnya gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo boleh pakai chat kalau tidak bisa bicara, atau mungkin tanya yang terkait halal atau bagaimana. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya pertemuan kali ini. Selebihnya kami mohon maaf gitu ya kalau misalkan tadi ada akan mendadak gitu ya pengabarannya, karena kami pun juga sedang mencari waktu yang tepat untuk memberikan informasi ini, karena ini juga dari BPJPH kemarin juga mendadak gitu. Matur nuwun Bapak Ibu atas kehadirannya. Selebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.